atas kehadirannya, telah hadir di agenda pagi hari ini, yakni di konferensi pers yang akan membahas tentang rencana induk percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana atau Renduk PRRP. Acara hari ini digelar sebagai upaya kami untuk berdiskusi dengan rekan-rekan media, dengan harapan rekan-rekan media dapat menyampaikan kepada publik tentang panduan strategis selama 3 tahun ke depan untuk pemulihan wilayah Sumatera yang terdampak bencana. Perkenalkan, saya Yani Alfiani yang akan memandu acara ini dalam 1 jam ke depan. Kemudian izinkan saya menyapa yang telah hadir bersama kita, Deputi Bidang Pembangunan Kewilayahan Kementerian PPN Bappenas Bapak Medril Zam, Ketua Harian Pelaksana Penyusunan Renduk PRRP Bapak Supra Yoga Hadi, Direktur Perdesaan Daerah Afirmasi dan Transmigrasi Bapak Muhammad Rudo, Direktur Tata Ruang Perkotaan, Pertanahan dan Penanggulangan Bencana Bapak Dodi Sinaga. Sedikit tentang Renduk PRRP, yakni merupakan dokumen strategis yang disusun oleh Kementerian PPN Bappenas sebagai tindak lanjut atas amanat Instruksi Presiden nomor 18 tahun 2025 dan Keputusan Presiden nomor 1 tahun 2026. Rencana ini menjadi landasan utama bagi pemulihan wilayah Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat pasca bencana hidrometeorologi yang melanda di akhir 2025, yang bertujuan untuk memulihkan sarana prasarana serta mata pencaharian masyarakat yang terdampak. Baiklah, untuk membahas lebih lanjut terkait Renduk PRRP ini, dengan hormat kepada Deputi Bidang Pembangunan Kewilayahan Kementerian PPN Bappenas Bapak Medril Zam, kami persilahkan. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, rekan-rekan media dan rekan-rekan lain yang hadir dalam ruangan ini. Terima kasih atas kedatangan rekan-rekan sekalian dalam acara press conference untuk rencana induk percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana Sumatera. Tentunya karena ini bulan Ramadan, saya mengucapkan selamat berpuasa kepada rekan-rekan yang menunaikan ibadah bulan Ramadan. Semoga berkah bulan Ramadan ini melimpahi kepada kita semua. Amin. Rekan-rekan sekalian, ini kesempatan yang sangat baik, saya rasa. Awal bulan Ramadan, hari pertama bulan Ramadan, kita jumpa pers seperti ini, dan mungkin ini akan sering-sering juga akan dilakukan oleh Bappenas, karena Bappenas ini banyak sekali produk-produknya, dan tentunya produk-produk tersebut perlu diketahui oleh khalayak publik, dan itu salah satu dari output kita dalam konteks transparansi ini yang perlu kita tekankan ke depan. Nah, salah satu output yang kita harus sampaikan dalam konteks transparansi ini tentunya adalah yang terkait dengan rencana induk percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana Sumatera yang lalu. Jadi hari ini saya lihat setidaknya ada dari 7 media yang hadir hari ini, dan mudah-mudahan nanti akan datang lagi beberapa, janjinya katanya mau datang, tapi saya yakinkan betul bahwa yang datang hari ini, yang sekarang ada, ini mungkin yang paling beruntung. Karena informasi yang akan kami sampaikan ini, mungkin ini masih betul-betul fresh from the oven. Jadi belum pernah sampai ke publik, jadi mungkin media yang datang hari ini, ya ini mungkin mendapat informasi yang pertama. Dan mungkin ini bisa jadi kalau bisa jadi informasi baik besok, ya ini akan jadi sarapan yang baik nanti buat masyarakat kita semua. Jadi pertemuan hari ini kami tentunya dari Bappenas ingin menyampaikan tadi, ini sesuai dengan judul ya, rencana induk percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana di Sumatera. Dan tentunya rencana induk ini telah melalui berbagai proses
Dan sebenarnya kami juga ingin menyampaikan beberapa informasi terkait juga dengan beberapa hal yang sempat dibahas kemarin di DPR. Jadi kemarin di DPR itu ada pembahasan tentang bencana Sumatera, dan ada beberapa hal yang mungkin juga kami akan klarifikasi sedikit, karena memang sayang kami kemarin tidak tidak diundang sebenarnya di DPR, dan ada beberapa pertanyaan sebenarnya ke kami dan mungkin kami juga perlu klarifikasi dalam konteks ini. Baik, Ibu dan Bapak sekalian, kami di Bappenas sesuai dengan Kepres yang sudah disampaikan dan juga ada Kepres nomor 1 tahun 2026 ya, dan juga dengan Inpres nomor 18 tahun 2025. Jadi ini arahan Presiden, arahan Bapak Presiden, kita diminta untuk menyusun rencana induk, mengkoordinasikannya dan juga berkoordinasi juga dengan berbagai pihak, termasuk juga dengan Pemda dan berbagai pemangku kepentingan, dan juga secara menyeluruh memfasilitasi lah ya proses penyiapan rencana induk yang Ibu dan Bapak bisa lihat dokumennya di sebelah kanan rekan-rekan sekalian. Mungkin saya sedikit jelaskan kenapa kok tiba-tiba Bappenas yang diminta menyusun rencana induk. Jadi sebenarnya Bappenas dalam menyusun rencana induk kalau ada bencana, kami ini bukan pertama kali. Jadi kami ini sejak bencana Aceh tsunami yang lalu tahun 2004 ya, 2004 kita sudah diminta untuk menyusun rencana induk bencana tsunami Aceh yang lalu. Makanya akhirnya kita termasuk merekomendasikan terbentuknya BRR, akhirnya muncul kelembagaan BNPB dan sebagainya. Kemudian ditindak bencana-bencana berikutnya pun Bappenas diminta untuk menyusun rencananya, rencana rehab rekon ya, rencana induk rehab rekon, yang seperti contoh ada di Sulawesi Tengah, ada di Lombok, ada di Jogja. Jadi kami ini sebenarnya sudah sering melaksanakan ini, menyusun rencana induk rehab rekon ini, dan tentunya karena kami sudah tahu seperti apa sebenarnya suasana dalam menyusun perencanaan rehab rekon ini, tentunya kami menyusun rencana ini dengan kehati-hatian yang sangat prudent, termasuk hal-hal yang terkait dengan data, termasuk hal-hal yang terkait dengan fakta dan realita yang ada di lapangan. Tentunya ini menjadi pertimbangan kami untuk kita masukkan nanti ke dalam dokumen rencana induk ini. Nah, oleh karena itu kami juga sebenarnya sampai untuk menyusun rencana induk yang sekarang ini sampai menurunkan para senior kami yang dulu yang pernah menyusun rencana induk Aceh dulu waktu tsunami. Ini salah satunya Pak Yoga, bahkan Pak Yoga selaku ketua harian penyusunan rencana induk. Para senior, ada juga beberapa para senior di sini, para PAU, dan juga saya dibantu juga oleh para struktural yang ada Pak Dodi sebagai koordinator Sumatera, juga sekaligus sebagai Direktur Tata Ruang Perkotaan Pertanahan Penanggulangan Bencana. Ini beliau yang sebenarnya komandan operasional. Ada juga Pak Rodo, koordinator Sumatera Barat, walaupun beliau sebenarnya Direktur Perdesaan Daerah Afirmasi dan Transmigrasi. Dan ada satu lagi Direktur yang sekarang ngurusi Aceh, sekarang beliau sedang di Aceh. Jadi kami sebenarnya dibantu banyak pihak di internal Bappenas. Ada teman-temannya juga di sini yang hadir. Terima kasih sekali, dan alhamdulillah sekarang kita sudah bisa menyelesaikan rencana induk percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana Sumatera versi 1. Nah, ini yang saya mesti klarifikasi karena
kenapa versi 1 ini yang menjadi penting. Sebelum saya menjelaskan, jadi kami oleh Kementerian Menko PMK melalui surat, saya lupa tanggalnya tapi ada suratnya, kami diminta untuk menyelesaikan rencana induk ini pada tanggal 16 Februari. Kalau biasanya berdasarkan peraturan Kepala BNPB, rencana induk itu biasanya diselesaikan 90 hari setelah masa darurat selesai. Bukan terjadi bencana, tapi masa darurat selesai. Ini karena ada 3 provinsi ya, dan masa daruratnya berbeda-beda selesainya. Contoh misalnya Sumbar yang paling cepat. Masa darurat Sumbar itu selesai tanggal 25 Desember. Kalau Aceh bahkan masih ada yang darurat nih kalau saya nggak salah. Tapi ya anggap aja selesai awal Februari kemarin lah. Anggap 25 Desember yang paling cepat. Jadi target seharusnya paling lambat kita menyelesaikan itu Januari, Februari, Maret. Artinya 25 Maret harusnya selesai. Tapi ini ada arahan kita harus bisa menyelesaikan 16 Februari. Jadi saya sebenarnya apresiasi sekali kepada rekan-rekan sekalian atas dukungan semua dan juga teman-teman kementerian lembaga, pemerintah daerah, pemangku kepentingan yang lain. Ternyata semangat semua dalam membantu kami dalam betul-betul mengkonkretkan, menyusun rencana induk ini sebelum tanggal 16. Alhamdulillah tanggal 15 kemarin sudah kita submit dokumen 4 ini ke Ketua Satgas, ke Pak Menko PMK, dan juga tembusan ke Pak Presiden, sehingga kami sebenarnya nggak usah dibilang harus cepat-cepat gitu, sudah jauh lebih cepat dari yang paling cepat gitu. Ini promosi. Tapi kita sudah bisa melaksanakan ini bahkan kurang dari 1 hari dari waktu yang ditentukan. Nah, tentunya kami juga dalam menyelesaikan dokumen renduk ini, kita seperti saya sampaikan di awal sangat mementingkan terhadap data yang sahih, terverifikasi dan tervalidasi. Nah, ini yang memang kemarin di DPR masih menjadi bahan diskusi yang cukup intens tadi kemarin, dan harus diakui data sampai saat ini memang masih sangat dinamis. Data dari Pemda juga masih sangat dinamis, sehingga sampai saat ini baik data tunggal yang disiapkan itu bisa dibilang dinamikanya masih sangat tinggi. Dan tentunya dalam menyikapi ini kami juga harus hati-hati, karena dokumen rencana induk ini ujung-ujungnya nanti adalah selain kegiatan, tapi adalah berapa dana yang harus dialokasikan untuk kegiatan dana rehab dan rekon. Oleh karena itu kami ini prosesnya cukup panjang ya, mulai menyusun rencana induk ini dengan data yang datang dari daerah, kemudian data yang datang dari KL, dan kemudian data-data itu semua kita selaraskan. Nah, versi 1 ini adalah tentunya data-data yang memang betul-betul sudah selaras antara rencana aksi KL dan juga dengan rencana kabupaten kota. Jadi saya harus sampaikan di sini bahwa
teman-teman di tingkat daerah itu sekarang sebenarnya sudah menyusun yang namanya dokumen rencana rehab rekon pasca bencana untuk tingkat kabupaten kota. Sudah disusun di 53 kabupaten kota dan sudah disetujui oleh dengan SK Gubernur. Sudah resmi dengan segala ketarbatasan. Waktu itu harus bisa menyelesaikan R3P namanya, dokumennya harus cepat, dan sekarang ini sudah keluar R3P versi daerah. Dan di satu sisi lain teman-teman KL juga menyiapkan gitu ya, rencana aksi di masing-masing kabupaten kota tadi juga. Jadi ini ada dari demand-nya, ada datang dari bawah, dan juga supply-nya ada datang nih dari KL. Ya. Nah, itu yang kami akhirnya mencoba menselaraskan. Jadi demand dari bawah, datang supply dari, mencoba merespons dari demand. Nah, tentunya ini harus ada link and match-nya. Dan ini yang kami coba selaraskan, dan itu yang nanti yang akhirnya menjadi kesimpulan akhirnya itu menjadi keempat dokumen ini. Dokumen ini ada satu buku utamanya ya, buku utamanya, dan kemudian ada 3 lampiran untuk masing-masing provinsi. Nah, selain karena kenapa versi 1 tadi? Karena datanya masih dinamis sekali. Oleh karena itu kami menyebutkannya ini semua yang sudah valid ya, sudah sinkron satu sama lain. Itu yang akhirnya kami sebut bahwa ini yang merupakan lingkup dari versi pertama dokumen ini. Jadi yang sudah sinkron saja yang kita masukkan. Kalau yang belum sinkron, ya tidak kita masukkan. Bisa saja ada kebutuhannya ada dari bawah, dari Pemda, tapi ternyata tidak ada di KL. KL-nya menyusun kegiatan banyak, tapi ternyata nggak ada kebutuhannya. Itu nggak ada yang kita masukkan sekarang ini. Jadi betul-betul yang sinkron saja yang dimasukkan. Makanya kami sebut versi pertama. Karena kami yakin betul bila mana ada data-data nanti yang terverifikasi lagi, tervalidasi lagi untuk tahap rehab dan rekon, itu bisa saja nanti kita disampaikan kepada kami juga akan telah mendalam, dan kita akan buat versi berikutnya bila mana tadi data-data yang terverifikasi dan tervalidasi tadi betul-betul sudah sahih dan akan merubah sedikit banyak kegiatan-kegiatan dan juga alokasi pendanaan yang diusulkan. Nah, tentunya kenapa ini juga versi pertama ya? Ini versi pertama, ada 2 hal lagi yang perlu kita segera sampaikan, karena kalau ini masih menunggu data yang terus berubah, nanti teman-teman termasuk di Kementerian Teknis maupun di Kementerian Keuangan ini akan terus menunggu. Nggak akan selesai-selesai nanti rencana rehab rekonnya. Makanya kita selesaikan dulu versi pertama, setidaknya yang sudah clean and clear. Dan ini yang nanti coba akan diusulkan sesegera mungkin ke teman-teman keuangan untuk diproses lebih lanjut dalam konteks alokasi pendanaan terutama untuk APBN 2026. Termasuk juga nanti untuk proses di 2027-nya. Karena kami sekarang sedang menyusun RKP dan RAPBN 2027. Kami dengan Kementerian Keuangan sedang menyusun itu, dan tentunya ada kebutuhan berapa besar nanti yang harus dialokasikan untuk 2027. Untuk 2026 karena sudah berjalan,
kelihatannya opsi yang akan diambil ini adalah mengajukan anggaran tambahan untuk tahap rehab dan rekon. Ya, itu kenapa akhirnya versi pertama ini kita keluarkan dulu, karena kalau prinsipnya kita terus menunggu nggak akan selesai nantinya, dan akan sangat terlambat nanti pelaksanaan di 2026 dan masuk ke dokumen 2027. Nah, dokumen ini sendiri secara pintas ya, ruang lingkupnya ini terdiri dari waktu pelaksanaan dari dokumen rehab dan rekon ini memang di dalam dokumen sekarang masih 3 tahun. 2026, 2027, 2028 ini sesuai dengan peraturan kepala BNPB. Jadi tahap rehab dan rekon itu secara aturan memang 3 tahun secara aturan. Tapi kemarin ada request dari Kementerian PU untuk bisa melaksanakan ini selama 4 tahun. Kami menyerahkan saja keputusan ini kepada Satgas. Nanti kita bisa atur penyelenggaraan tahapan dari pelaksanaan rehab rekon ini. Tapi di dalam dokumen ini kami masih mengikuti aturan main yang sudah ditetapkan. Nanti kita bisa revise kalau memang sudah ada keputusan Satgas mengenai berapa lama pelaksanaan dari implementasi rehab dan rekon ini. Nah, satu hal yang juga perlu dicatat di dalam dokumen rehab rekon ini hanya memasukkan kegiatan-kegiatan yang ada hanya di dalam tahap rehab dan rekon. Tidak termasuk fase darurat dan juga fase transisi. Jadi kalau memang ada kemarin statement-statement mungkin bahwa Bappenas tidak menerima usulan darurat. Betul, Bappenas tidak akan menerima usulan darurat karena memang bukan kewenangan kita dalam konteks kedaruratan. Jadi ada statement kemarin katanya Bappenas tidak menyetujui, memang bukan kewenangan kami dan ranah kami dalam konteks kedaruratan. Kedaruratan itu konteksnya adalah ada di BNPB dan sudah dialokasikan ada pos khusus namanya dana siap pakai. Dana siap pakai itulah yang betul-betul dimanfaatkan kalau ada terjadi misalnya bencana kemarin. Kalau kurang ya harus ditambah. Dan ditambahnya di situ. Biasanya kementerian lembaga bekerja sama dengan BNPB, mereka yang nanti kerjasama gitu ya, apply ke BNPB, BNPB yang minta dananya, BNPB yang mengelola dananya di dana siap pakai itu. Jadi kalau ada konteks kedaruratan, silahkan akses dana itu. Nah, kami di Bappenas ini memang difokuskan kepada tahap rehab dan rekon. Jadi kalau saya ambil sepintas di slide, misalnya kita akan bergerak tahap rehab rekon ini mulai dari April 2026 sampai Desember 2028. Ini masih sesuai skenario aturan main yang sudah resmi, ya. Kalau memang nanti diperpanjang sampai 2029, silakan saja. Kita nggak terlalu masalah untuk hal-hal seperti itu. Nanti kita bisa revise. Nah, selain itu saya perlu laporkan juga dalam pertemuan kita ini penyusunan ini panjang prosesnya. Walaupun cuma 1,5 bulan ya, prosesnya panjang. Dan juga melibatkan banyak pihak. Ini rekan-rekan mencatat lebih dari 20 kali pertemuan, baik yang ada di pusat maupun yang ada di daerah. Kami juga sudah melaksanakan forum konsultasi publik. Jadi ini juga nggak sekedar hanya nyusun rencana, tapi juga kita konsultasi kepada masing-masing daerah, kepada publik. Dan kami terima kasih sekali nih, teman-teman sudah banyak sekali kontribusinya dan bisa sedikit banyak memberikan masukan-masukan yang mudah-mudahan itu bisa menjadi
ya kalau istilah saya dagingnya di dalam dokumen ini, ya. Jadi bukan hanya peri-peri, tapi betul dagingnya yang ada. Ibu dan Bapak sekalian, secara substansi, nah ini dapat saya sampaikan bahwa tadi bahwa saya sudah laporkan bahwa daerah sudah menyusun yang namanya dokumen R3P yang ditandatangani masing-masing gubernur, kemudian KL 32 KL ini menyusun juga rencana aksinya sendiri lewat pembiayaan sektoral. Kami di tengah-tengah. Kami yang akhirnya mencoba menyelaraskan dan menelaah dari kedua dokumen-dokumen besar ini. Nah, secara komprehensif lah ya saya menyampaikan bahwa Renduk PERP ini sebenarnya memuat 4 hal utama, ya. Selain ada beberapa hal cerita tentang laporan kerusakan dan sebagainya dan kebijakan RR, tapi juga ada 4 hal utama, termasuk satu itu hasil dari penyelarasan rencana aksi 32 KL dan R3P dari 53 kabupaten kota, ya. Termasuk juga akhirnya total kebutuhan pendanaan dan rencana aksi KL, ya, terutama yang kewenangan pusat, ini juga kita akhirnya bisa disimpulkan, dan termasuk juga mekanisme pembiayaan dan usulan kerangka kelembagaannya seperti apa. Dan yang terakhir yang tidak kalah penting, di dalam dokumen ini juga dihasilkan pemetaan zona rawan bencana di 53 kabupaten kota, ya. Kenapa ini kita munculkan? Karena rencana rehab dan rekon ini harus memenuhi betul-betul prinsip build back better, safer, and sustainable. Jadi kita dalam menyusun rencana rehab rekon ini tidak hanya sekedar rusak, kita bangun lagi. Enggak begitu. Kita betul-betul mencoba menerapkan prinsip build back better, safer, and sustainable, makanya kita mengeluarkan yang namanya peta zona rawan bencana. Jadi kita tentunya kalau memang sudah tidak dimungkinkan lagi dibangun di wilayah tersebut, ya tentunya harus direlokasi. Dan ini juga dikonsultasikan terus, terutama kepada teman-teman Pemda. Terima kasih, nanti saya akan jelaskan lebih lanjut. Nah, Ibu dan Bapak sekalian, terkait dengan penyelarasan rencana aksi dan Jitu Pasna atau R3P, ini dapat saya laporkan, di dalam dokumen R3P 53 kabupaten itu ada 142.712 kegiatan yang diusulkan. Bayangkan. Ini masuknya di Excel. Total yang diminta oleh daerah itu berjumlah 205,3 triliun. Bayangkan. Ini permintaan, kebutuhan. Dari teman-teman KL, 32 KL, kami mencatat ada 6.545 kegiatan. Tentunya ini kewenangannya pusat. Dan secara total ada 68,9 triliun yang diusulkan oleh KL. Nah, kami di Bappenas, seperti yang saya sampaikan tadi, melihat betul, menelaah, mencari betul-betul keselarasan antara kedua ini. Bayangkan 142.000 dengan 6.500 kegiatan, bedanya jauh banget. Makanya kami kerja keras nggak tidur nih siang malam dalam 1,5 bulan. Nah, akhirnya kita bisa menemukan terutama yang dua ini, ya, rencana aksi KL yang telah sesuai dengan Jitu Pasna dalam hal volume, lokasi, dan angka kebutuhan. Ini betul-betul matching. Dan juga ada rencana aksi KL sesuai dengan Jitu Pasna. Udah matching nih. Tapi ternyata mungkin volumenya belum nggak pas. Mungkin ada yang satu panjangnya 100, satu 150 meter misalnya. Atau lokasinya, atau anggarannya. Nah, ini karena unit cost-nya aja beda-beda. Nah, ini akhirnya untuk sementara kami gunakan dulu yang sudah ada menurut rencana aksi KL-nya.
Jadi sehingga kita bisa mendapatkan betul akhirnya yang selaras, yang sejalan itu seperti apa. Nah, di tabel berikut kami akhirnya mencoba menghitung yang sudah selaras sesuai dengan kriteria tadi. Alhamdulillah dari 205 triliun kebutuhan dan respon dari KL sekitar 68,9 triliun, didapatkanlah angka 56,3 triliun untuk 3 tahun dan untuk 2.108 kegiatan. Ini belum termasuk kegiatan pendukung ya, tapi ini betul-betul kegiatan rehab rekon. Ini ada detailnya untuk tahun 2026 berapa, 2027, 2028 untuk masing-masing provinsi. Ini detailnya sampai kabupaten ada, sampai kegiatannya juga ada. Ya, ada di database kita dan mudah-mudahan ini yang sudah setidaknya matching antara apa yang dibutuhkan dan juga apa yang sudah dirancang juga oleh teman-teman di pusat. Jadi bottom up top down-nya ketemu. Ini yang kita masukkan. Dan ini jumlahnya 56,3 triliun untuk 2.108 kegiatan. Mudah-mudahan ini bisa menjadi semacam bisa saya bilang contoh bagaimana kita memverifikasi data-data yang memang saat ini dinamis sekali terkait dengan bencana ini. Dan saya yakin betul angka ini masih akan terus bergerak. Oleh karena itu makanya kami menyebutkannya dokumen sekarang ini versi pertama. Angka 56,3 triliun ini angka minimal. Yang saya sudah dengar dari beberapa rekan, sudah ada beberapa masukan lagi dan kelihatannya matching. Ya mungkin nanti di versi keduanya, ini kalau memang sudah ada beberapa keputusan nanti dari Satgas, ini yang nanti versi pertama ini bisa saja kita update untuk menampung berbagai data terbaru, pembaharuan terbaru, kebijakan terbaru dari Satgas. Ya. Nah, Ibu dan Bapak sekalian, kami berharap betul angka 56,3 triliun tadi tentunya ini harus bisa di deliver ya, dan tentunya perlu ada mekanisme pembiayaan dan kerangka kelembagaannya. Bagaimana nanti? Nah, tentunya ya, mekanisme pembiayaannya ada bisa melalui APBN dan juga non APBN, ada mungkin rupiah murninya, ada non rupiah murninya, dan kami betul-betul masih menunggu sebenarnya nanti keputusan dari Satgas, terutama untuk pemanfaatan dana non rupiah murni. Jadi banyak pihak-pihak yang sudah menghubungi kami apakah tertarik untuk membantu pembiayaan. Ya, mungkin ini juga nanti perlu keputusan dari Satgas untuk tindak lanjutnya. Khusus untuk rupiah murni, angka 56 triliun tadi kami harapkan sudah bisa dimasukkan juga ke dalam mekanisme di tahun anggaran 2026, karena kami berharap rehab dan rekon bisa dimulai April 2026. Ya kalau 2026 karena semua sudah berjalan, tentunya ya boleh buat. Ini perlu ada mekanisme ABT yang perlu kita sampaikan nanti dengan teman-teman keuangan, dan ini yang mungkin nanti bisa menjadi diskusi untuk lebih lanjut seperti apa proses prosedurnya. Kami berharap untuk 2007, 2027 dan 2028 ini mohon dimasukkan nanti prosesnya ke dalam, terutama untuk 2027 ke dalam RKP, ya, ke dalam RKP maupun juga nanti RAPBN 2027. Khusus untuk non APBN, kami sudah menerima informasi ada dua provinsi yang katanya juga mau memberikan bantuan langsung kepada kabupaten kotanya. Terima kasih teman-teman provinsi sudah juga ikut membantu, dan juga tentunya kami membuka kesempatan dari berbagai pihak, termasuk dari misalnya dari BUMN, dari berbagai macam non-state actors yang lain ya, perguruan
tinggi, dan lain-lain untuk bisa berkontribusi juga di dalam rehab dan rekon ini. Tapi saya harap betul koordinasi, komunikasi dengan teman-teman Pemda dan juga nanti dengan teman-teman KL ataupun lembaga pengelola nantinya yang akan diputuskan, ini koordinasinya tolong dijaga. Jangan sampai nanti kita sudah punya rencana yang bagus, tapi nanti pelaksanaannya tidak terkoordinasi dengan baik. Kami harapkan nanti juga pengendalian dari pelaksanaan rehab dan rekon ini betul-betul kita selaraskan dengan apa yang sudah kita rencanakan di awal. Ya. Baik. Ibu dan Pak sekalian, tadi terkait dengan mekanisme pembiayaan, dan kemudian yang tidak kalah penting bagaimana ini juga nanti akan dilaksanakan. Nah, di dalam dokumen rencana induk ini memang kami tidak memutuskan seperti apa, karena ini perlu diputuskan di tingkat Satgas dulu, dan ya ini banyak pertimbangannya ya. Ini kami berikan 3 opsi. Yang pertama adalah kita menggunakan opsi yang existing sekarang. Kita semua sudah memahami, sekarang kan sudah ada Satgas ya, yang ada tim pengarahnya. Sebenarnya Satgas itu juga terdiri dari KL-KL existing. Jadi kita sekarang bergerak di bawah koordinasi Satgas, dan ini bisa saja dilanjutkan. Sekarang ini bergerak di fase darurat dan transisi. Bisa saja ini dilanjutkan. Itu yang menjadi opsi pertama. Jadi kita nggak membuat lagi sebuah yang baru, kita lanjutkan saja opsi Satgas ini sesuai dengan existing institutions, kelembagaan, kementerian lembaga yang sudah ada. Memang secara efektivitas mungkin bisa saja ini menjadi opsi. Tapi ini kembali lagi, ini akan menjadi beban tambahan untuk KL existing. Ya. Ini salah satu nanti mungkin faktor yang perlu kita pertimbangkan. Opsi kedua, kita perlu memperkuat peran BNPB di sini. Di BNPB itu ada deputi rehab rekon ya, kalau saya nggak salah ya. Ada deputi rehab rekon juga. Nah, peran dari deputi rehab rekon itulah yang perlu kita perkuat, sehingga dia punya fungsi koordinasi yang juga cukup kuat dalam memfasilitasi nanti pelaksanaan rehab rekon ini. Nah, ini yang kita tentunya perlu melihat kembali seperti apa nanti BNPB kalau memang opsi ini yang akan diambil, tentunya perlu ada perkuatan di sana sini, jumlahnya mungkin atau fasilitasnya mungkin dan sebagainya. Ya. Opsi terakhir yang kami usulkan adalah kita membentuk seperti waktu kita bencana tsunami Aceh yang lalu, BRR, Badan Rehabilitasi Rekonstruksi. Ini lembaga ad hoc tersendiri, khusus. Nah, tentunya kita semua sudah tahu pengalaman kita yang lalu, alhamdulillah Aceh setelah tsunami ya seperti sekarang ya, bagus, Banda Acehnya rapi, bagus. Yaitu kalau ada BRR ini tentunya ya beban KL akan berkurang karena akan dihandle langsung oleh BRR, dan kemudian tentunya juga pelaksanaannya tuh betul-betul terkendali di dalam satu institusi dari berbagai sektor, tapi dia mengendalikan semua. Kita juga tenang gitu yang ada di pusat. Cuman satu, udah bisa kita kontrol langsung satu aja. Beda dengan yang sebelum-sebelumnya. Kalau yang sebelumnya kan banyak institusi, nanti repot pengendaliannya itu biasanya. Nah, ini keputusan politis, silahkan saja nanti kami sudah sampaikan ini kepada Ketua Satgas, nanti bisa diputuskan di Satgas nanti seperti apa kelembagaannya. Yang terakhir yang dapat saya sampaikan di dalam pertemuan ini, tadi kami sudah laporkan bahwa kita menyusun peta zona rawan bencana. Dan tentunya zona rawan bencana ini kami nggak kerja sendiri, ini melibatkan banyak
wali data. Ini ada wali datanya mulai dari BIG, BRIN, BNPB, BMKG, Kemenko PMK, Kemhut, PU, PKP, ALH, ATR, SDM, banyak nih wali datanya. Sampai tanda tangan kemarin semua wali data, jadi kami juga nggak sembarangan menggunakan peta. Dan juga kita dibantu oleh beberapa perguruan tinggi dalam menyusun semua terkait dengan zona rawan bencana ini. Secara mendasar kita memanfaatkan peta zona rawan bencana ini menggunakan peta Inaris yang dikeluarkan oleh teman-teman BNPB, sekaligus mengupdate ya peta-peta terkini, dan kemudian dihasilkan juga peta skala 150.000 untuk zona rawan bencana di 53 kabupaten kota. Ini ada terbagi 2 layer sebenarnya peta zona rawan bencananya. Ada, kami menyebutkannya zona rawan bencana untuk zona rawan bencana hidrometeorologi. Jadi ini betul-betul hanya zona rawan bencana yang terkait dengan banjir, banjir bandang, dan longsor. Jadi kita petakan semua daerah-daerah yang memang rawan terhadap banjir, banjir bandang, dan longsor. Ketemu. Dan kemudian juga zona bencana hidrometeorologi tadi ditambah juga dengan aspek-aspek kebencanaan lain. Seperti gunung api, sesar, patahan ya. Apalagi itu, tsunami, abrasi. Nah, ya. Kita namakan zona rawan bencana multi bahaya. Jadi ada 2 layer yang kita buat. Dan secara keseluruhan nanti kita mengeluarkan 4 zona klasifikasi: zona aman, zona berkategori rendah ya, kemudian sedang, dan juga yang terakhir bahaya. Sederhananya kalau zona aman silahkan bangun deh gitu ya. Tapi kalau zona yang tingkat kebahayaannya itu rendah, rawan bencananya rendah, itu diizinkan tapi bangunnya terbatas. Ya, adalah beberapa nanti kriteria-kriterianya. Termasuk juga berkategori sedang, zona sedang ini juga diizinkan tapi membangun nanti syaratnya panjang, termasuk building code segala macam. Yang terakhir ya zona bahaya yang tidak diizinkan membangun. Dan memang ini sangat sensitif peta-peta ini, dan kami kembali lagi tetap menyerahkan keputusannya nanti kepada Satgas seperti apa, dan kami sudah berkomunikasi dengan teman-teman KL maupun Pemda untuk keseluruhan peta ini. Dan peta-peta ini juga sudah dimanfaatkan oleh teman-teman KL, terutama PKP, Kementerian ATR, BPN, dan lain-lain, untuk mulai melihat secara lebih mendetail seperti apa sih nanti kegiatan aksi untuk masing-masing KL tersebut. Nah, di slide berikut, sebelumnya saya mengucapkan terima kasih juga ini kepada teman-teman Puskeos dan juga BIG dan juga tim dari Planet yang membantu kami terutama dalam pemetaan. Ini terima kasih sekali bantuannya, dan tentunya akan sulit bagi kami kalau bisa menghasilkan peta zona rawan bencana ini seperti ini sekarang ya, yang mungkin nanti teman-teman bisa lihat. Karena bantuan dari teman-teman Puskeos, BIG, Planet ini banyak sekali, dan saya apresiasi sekali dalam konteks penyusunan zona rawan bencana ini. Dan juga teman-teman tim Satu Data, terima kasih. Saya betul-betul berharap kebencanaan ke depan dihimpun dalam sebuah Satu Data bencana yang betul-betul solid. Sekarang ini kelihatannya kita masih belum terlalu solid ya dalam merancang betul seperti apa Satu Data kebencanaan. Oleh karena itu kami apresiasi sekali bantuan tim Satu Data, dan harapan kami nanti tim Satu Data ini juga bisa membangun sistem data kebencanaan nasional yang memang betul-betul terpadu, dan ini ready setiap saat kalau ada lagi terjadi bencana ke depan, kita nggak heboh-heboh seperti sekarang ini.
langsung siap, sudah ada dalam sistem, nanti sistem itu yang langsung mengakomodir mulai dari bawah betul by name by address sampai ke atas, sampai ke rekap seperti tadi, tabel tadi. Ya. Nah, contoh peta zona rawan bencana ini seperti yang ada di layar. Ini saya ambil contoh aja di Kabupaten Agam karena ini Kabupaten Agam, kampung saya juga ada di situ. Jadi saya sedikit banyak tahulah lokasi-lokasinya gitu ya. Nah, di zona rawan bencana ini seperti yang sudah kami sampaikan ada ada zona rawan bencana hidrometeorologi yang di sebelah kiri, yang di sebelah tengah itu menunjukkan zona rawan bencana hidrometeorologi, tapi yang sebenarnya nggak boleh dibangun. Sebenarnya nggak boleh dibangun itu, karena rawan semua di situ. Tapi, nah ini ada tapinya. Contohnya kampung saya, pada saat bencana terjadi kemarin, kampung saya kecil lah, dampaknya di sawah aja. Itu pun nggak parah gitu. Padahal di zona rawan bencana. Tapi ada kampung lain, habisnya. Habis karena tata guna lahannya sudah berubah dan sebagainya. Nah, ini yang perlu disikapi karena kan nggak mungkin juga yang tidak terdampak baik-baik saja, masa kita suruh pindah, kan nggak mungkin kalau seperti itu. Nah, untuk hal-hal seperti ini di dalam dokumen Renduk sudah dijelaskan bahwa perlu ada, memang tidak akan relokasi, tapi perlu ada countermeasures yang perlu dilakukan, terutama untuk penduduk yang memang tinggal di zona rawan bencana yang tinggi. Ya, perlu ada countermeasures. Seperti apa? Jadi contohnya misalnya, saya masih ingat betul di kampung saya waktu itu terkena gempa akibat Gunung Merapi meledak. Masjid kebetulan pas sesar patahan langsung ambruk. Masjidnya waktu itu ternyata tembok, ambruk langsung. Tapi rumah-rumah, ini seperti contoh rumah saya aja, dindingnya baru, gedek ya kalau istilah di Jawa. Nggak apa-apa, cuma goyang-goyang aja. Itu kearifan lokal yang saya rasa hebat sekali. Dan mungkin disinilah kita juga perlu menyikapi seperti apa masyarakat kita yang tinggal di zona rawan bencana, seperti apa nanti building codes-nya, seperti apa nanti kalau memang kalau ada multi bahaya seperti misalnya hidrometeorologi tadi seperti banjir, nah kita mesti menyiapkan betul fasilitas pengendalian banjirnya seperti apa. Bukan kita suruh pindah orangnya, tapi pengendalian banjirnya sekarang harus kita perbaiki. Karena kita udah tahu daerah itu rawan bencana hidrometeorologi. Atau kalau sudah ada titik-titik longsor yang sudah diidentifikasi, ya kita harus intervensi titik-titik longsor tadi. Mungkin nanti dengan penerapan turap, macam-macam teknologinya. Dan itu yang perlu dilakukan. Kalau untuk desa-desa yang memang ternyata apa boleh buat, kemarin mohon maaf, sudah terkena dampak, bahkan ada yang hilang, ya mau nggak mau ini ya kita perlu pertimbangkan untuk relokasi, dan ini butuh diskusi yang cukup intens, dan kami tentunya menyerahkan ini kepada teman-teman Pemda dan juga teman-teman, terutama teman-teman PKP nanti yang mengurusi terkait dengan pembangunan hunian tetap terpusat, ya, terutama untuk menampung desa-desa yang perlu relokasi nanti. Ini contoh lagi. Nah, ini ada satu titik teman-teman PKP meminta kepada kami untuk melihat titik itu aman atau tidak. Ini lokasinya di Negari 3, Koto Silungkang di Pelembayan, Agam. Alhamdulillah ini layak dan kami sudah mencoba memperlihatkan sampai fotonya seperti apa. Dan juga kami bisa menyampaikan hak atas tanah di situ siapa yang punya. Apakah ini punya hak milik atau hak HGU
HGU-nya juga punya siapa, itu bisa nanti kita sampaikan informasinya. Jadi peta zona rawan bencana ini kami mohon betul bisa dimanfaatkan karena inilah sebenarnya kunci utama dari kita menyusun rencana induk yang di hadapan Ibu dan Bapak sekalian. Ini betul-betul menerapkan prinsip Build Back Better tadi dan kita kombinasikan dengan rehab dan rekon. Ya. Ini penting karena seringkali banyak usulan-usulan yang ternyata kegiatan reguler yang masuk atau bukan kegiatan rehab rekon, kegiatan transisi ataupun darurat yang dimasukkan. Nah, ini yang perlu diluruskan betul scope dari rencana induk ini. Peta zona rawan bencana ini seperti yang saya sampaikan nanti akan menjadi referensi untuk teman-teman PKP ya, untuk menyusun lahan hunian tetap terpusat. Dan juga, nah ini juga penting karena ini Build Back Better, peta zona rawan bencana ini juga akan memberikan rekomendasi perbaikan terutama nanti apa-apa yang sudah menjadi keterlanjuran. Jadi kita semua sudah tahu bencana Sumatera ini berakibat dari kita juga, perubahan tata guna lahan yang mengakibatkan turunnya carrying capacity, ditambah tiba-tiba ada cyclone. Cyclone-nya ini kalau informasi teman-teman BMKG hanya kategori 1. Kita punya kategori 5, ini baru kategori 1. Dengan tata guna lahan yang sudah banyak berubah, sehingga carrying capacity-nya turun, cyclone baru kategori 1. Dampaknya sudah seperti yang kita lihat kemarin. Bayangkan perubahan iklim terus terjadi dan bisa saja potensi seperti ini terjadi lagi dan kita harus siap. Makanya dengan peta zona rawan bencana ini kita berharap betul rencana rehab rekon ini tidak hanya sekedar mengembalikan seperti semula, tapi harus bisa lebih baik lagi ke depan. Nah, selain itu ZRB ini atau zona rawan bencana juga diharapkan untuk menjadi referensi untuk pemutakhiran rencana tata ruang. Jadi kami berharap betul karena ini bisa dibilang rencana ruangnya sudah banyak yang berubah, banyak alur sungai yang juga berubah, sehingga ya sedikit banyak perlu ada review terhadap tata ruang yang existing. Tentunya ini semua perlu ada tindak lanjut untuk kalau sudah rangka implementasinya harus ada ground truthing ke lapangan. Saya persilahkan saja karena memang ini juga sudah banyak sekali dibahas dan nanti teman-teman PKP dan yang lain-lain silakan saja untuk melakukan ground truthing di tingkat bawah. Terakhir dari kami sebenarnya berharap betul, ini nanti kami serahkan putusannya juga kepada Satgas, bahwa rencana induk ini kami usulkan untuk ditingkatkan kekuatan hukumnya, jadi tidak hanya sekedar rencana induk ini, tapi ditingkatkan kekuatan hukumnya sebagai perpres. Jadi bisa diikuti oleh semua KL, Pemda, semua pihak, karena ini peraturan Presiden. Nanti kami serahkan saja keputusannya nanti seperti apa, kedudukan hukum dari dokumen ini. Ya. Sebagai langkah cepat, Renduk ini juga bisa dimanfaatkan oleh KL sebagai referensi untuk segera mengusulkan ABT ke teman-teman keuangan, untuk khususnya untuk 2026. Ya, karena ini harus cepat. Saya masih ingat betul contohnya itu ada di pertanian misalnya. Sekarang ini mereka masih ada yang melakukan dengan anggaran reguler. Tapi mereka juga butuh anggaran tambahan karena mereka butuh sekali untuk merehabilitasi, merekonstruksi lahan-lahan pertanian yang sudah terdampak. Banyak sekali lahan pertanian yang tertutup lumpur, bahkan sudah nggak kelihatan lahan pertanian batas-batasnya. Nah itu yang perlu betul-betul butuh tambahan agar segera masyarakat bisa kembali lagi ke kehidupannya yang normal. Termasuk juga hunian tetap yang harus segera dibangun. Ini banyak sekali kebutuhan-kebutuhan di anggaran 2026 ini yang betul-betul harus bisa kita provide ke teman-teman KL.
Termasuk juga tadi opsi kelembagaannya, kami juga menunggu nanti keputusannya seperti apa, ini nanti akan dilaksanakan. Ini rencana induk ini seperti yang saya sampaikan di awal, ini merupakan versi 1, kami masih tetap terbuka untuk terus mengupdate versi 1 ini sesuai dengan data yang sudah terverifikasi dan tervalidasi. Kami harap betul, terutama nanti teman-teman BNPB, BPS bisa membantu, dan juga nanti dengan teman-teman KL juga betul-betul bisa membantu data-data yang terverifikasi dan tervalidasi ini agar bisa kita mengupdate dokumen versi 1 ini. Sesuai dengan saran Kemenko PMK, kami juga diminta untuk melakukan pendampingan kembali kepada teman-teman daerah, terutama untuk mengupdate R3P yang tadi sudah dikeluarkan oleh teman-teman daerah. Jadi ini sudah dikeluarkan dari nasional, dan tentunya teman-teman daerah perlu melihat kembali dokumen R3P yang sudah disusun, dan juga nanti bagaimana sinkronisasinya antara yang nasional dengan yang daerah, ini yang perlu kita susun untuk sebagai langkah berikut. Terakhir saya ucapkan terima kasih sekali lagi ini kepada seluruh kementerian, lembaga, 53 kabupaten kota, provinsi, Aceh, Sumut dan Sumbar, dan juga rekan-rekan perguruan tinggi, institusi-institusi lain, ada beberapa donor juga yang memberikan kontribusi dari Siap Siaga. Terima kasih sekali kontribusi dari rekan-rekan sekalian dalam menyusun rencana induk ini, dan mudah-mudahan ini menjadi amalan dan berkah untuk kita semua. Mungkin itu dulu yang dapat saya sampaikan, Pak Yoga, kalau memang ada yang mau ditambahkan, cukup. Pak Dodi, cukup. Pak Odo, cukup. Baik. Mungkin itu dulu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan lagi ke Bu Moderator. Baik, terima kasih banyak Bapak Mirzam atas paparannya. Langsung saja kepada rekan-rekan media yang kami hormati, kami akan membuka kesempatan untuk rekan media yang ingin bertanya, menanggapi atau memberi masukan. Kami akan buka untuk 3 penanya terlebih dahulu. Jangan lupa untuk menyebutkan nama dan asal medianya. Dipersilakan. Ya, 1, 2, 3. Oke, boleh dibantu mikrofonnya. Baik, selamat siang. Saya Robert dari CNBC Indonesia. Saya ingin bertanya mengenai dana untuk rekonsiliasi dan di Sumatera. Kemarin Pak Purbaya mengatakan di DPR itu pemerintah menyiapkan dana 75 triliun untuk merekonstruksi pembangunan di Sumatera. Namun kan tadi di presentasi itu rencananya itu 56 triliun sekian. Artinya ada kelebihan dana dari pemerintah. Apakah kemudian akan ada penyesuaian anggaran atau penyesuaian rencana anggaran atau penyesuaian kegiatan mengikuti anggaran yang dipersiapkan pemerintah sebesar 75 triliun tersebut, atau akan seperti apa? Kedua, kemarin Menteri Kesehatan juga ingin pembangunan rumah-rumah nakes yang terkena bencana juga dipercepat. Apakah itu sudah masuk dalam rancangan PRRP, atau mungkin saya minta tanggapannya aja mengenai permintaan Pak Menkes tersebut. Terima kasih. Baik, akan ditampung atau langsung dijawab Bapak? Tampung dulu ya. Baik, untuk penanya kedua, silakan. Ya, selamat siang Pak Madril dan Bapak-Bapak sekalian. Saya Bagio dari kantor Berita Antara. Mau nanya beberapa hal, mungkin pertama mau minta penegasan terkait dokumen ini, renduk ini itu sifatnya itu wajib atau seperti apa, dan ketika ada versi tambahan baru lagi dari dokumen ini itu berdasarkan pertimbangan apa ketika versi terbaru dikeluarkan mengingat datanya begitu dinamis ya. Yang kedua mau nanya terkait demand dan supply tadi, terkait pembiayaannya. Itu kan kita melihat memang ada ketimpangan yang cukup banyak gitu antara dari bawah dan dari KL itu. Bappenas menilainya
seperti apa gitu, kenapa bisa begitu timpang gitu dalam pencatatan kegiatan dan lain-lainnya. Terus boleh di-spill Pak terkait pihak-pihak yang tadi katanya tertarik untuk membantu pendanaan ya, pembiayaan ya untuk Rehaprekon ini, dan 2 provinsi yang siap itu apa aja. Sama terakhir mungkin mengenai klasifikasi zona rehab dan rekon ini, itu penanganan per masing-masing klasifikasinya itu seperti apa gitu. Tadi kan ada yang aman, rendah, sedang, dan itu untuk penanganan setiap klasifikasi itu apakah ada perbedaan untuk rehab rekonnya, itu mungkin boleh dijelaskan. Terima kasih banyak. Saya nggak mau cenderung jadi Superman, nanti saya minta juga rekan-rekan saya juga menjawab ya. Saya jawab yang saya paham saja karena ini ada yang sangat detail sekali yang bertanya. Yang pertama tadi dari Pak Robert ya dari CNBC, bahwa betul Pak Purbaya sudah menyampaikan bahwa alokasi itu ada sekitar 75 triliun. Dapat saya sampaikan di sini, alokasi yang tadi sudah kita sampaikan itu adalah kembali lagi berdasarkan hasil perhitungan yang sangat rinci dari 100.000 berapa tadi itu, 140.000 ya tadi, berapa tadi, berapa ribu kegiatan lah ya tadi yang dari kebutuhan 142.000 ya kegiatan, dan juga dari 6.500 kegiatan tadi yang dari dari KL itu yang kita selaraskan dan ketemunya 56,3. Itu makanya saya bilang tadi ini baru yang selaras gitu, yang sampai cut off per tanggal 12 Februari. Nah ini perlu diingat juga cut off-nya, karena data itu kan dinamis sekali. Kami juga mengambil cut off sampai tanggal 12 Februari dan ketemunya 56,3. Kami tetap membuka karena data tadi sangat dinamis. Ya mungkin nanti perlu ada keputusan khusus sampai kapan lagi kita update dan kita ya perbaharui lagi nanti angkanya. Mungkin tidak 56,3 ya, tidak 56,3, bisa saja nambah. Tapi Pak Purbaya secara umum, secara general sudah coba mengalokasikan dulu deh sekitar 75 triliun untuk rehab rekon. Nggak apa-apa. Kalau ternyata memang alhamdulillah lebih alokasinya, alhamdulillah bisa kita pakai juga untuk yang lain-lain, termasuk bencana-bencana yang lain. Kan bencana kita kan sekarang nggak cuma hanya ada di Sumatera ini, kemarin di Jawa banyak sekali. Ada yang di Pati, ada yang di Tegal, ada yang banyak sekali kemarin bencana yang mungkin itu mesti kita alokasikan juga. Jadi ini kita sedang diuji betul dan alhamdulillah alokasinya ini Pak Purbaya juga sangat bermurah hati mengalokasikan ini. Dan tentunya ini perlu kita hitung sebaik-baiknya, dan ya tentunya kembali lagi hitung itu bukan hanya sekedar menghitung, betul-betul melihat betul di lapangan faktanya seperti apa, dan itu yang memang harus kita respons, bukan mengarang-arang, betul-betul harus merespons apa yang ada di lapangan. Itu rehab rekon intinya. Kalau kembali lagi, saya nggak hafal satu-satu ya pembangunan rumah nakes, nanti Pak Yoga atau siapa silahkan deh ya. Saya nggak hafal satu-satu, tapi pada intinya kalau memang ada di R3P daerah, kalau dan ada di KL, itu dulu yang kita masukkan. Kalau ada di KL, nggak ada di kebutuhan daerah, nggak kita masukkan. Karena itu mesti perlu disinkronkan dulu antara daerah dengan KL-nya. Makanya nggak kita masukkan, nggak ada di dalam 56 triliun tadi. Tapi saya nggak tahu detailnya ya. Kemudian ini versi wajib atau bagaimana? Untuk tahap sekarang tolong ini dalam tanda kutip, ini jadi wajib. Ini perlu dilaksanakan segera, apalagi untuk tahun 2026. Karena masyarakat menunggu. Selain Huntara misalnya, masyarakat juga butuh nanti untuk hunian tetap. Kan kita nggak ingin melihat masyarakat kita tinggal di pinggir jalan dengan tenda dan segala macam, ya tentunya kita nggak ingin melihat itu. Makanya perlu segera kita bangun, dan ini setidaknya sudah langkah awal yang sudah
sahih, ya. Dan ini menjadi versi yang bisa dibilang ya perlu segera dilaksanakan, ya. Betul tadi ini Pak Bahlil dirantara ya, sekaligus saya merespon yang versi wajib tadi atau tidak ya, dan mengenai demand dan supply, betul timpangnya besar sekali dan harus diakui waktu kita menyusun R3P ini memang sangat-sangat singkat. Kalau saya nggak salah sebelum Desember kalau nggak salah ya, ini dokumen R3P-nya udah selesai. Jadi masih banyak sekali data-data itu yang bisa dibilang tidak terlalu solid, dan banyak sekali juga kebutuhan-kebutuhan yang ya ini ada versi daerah, ya, kewenangan daerah, dan juga ini yang mungkin tidak direspons oleh teman-teman di KL, karena KL hanya mementingkan kewenangan yang ada di KL. Makanya jadi diskrepensinya jadi besar. Nah, itu yang perlu diverifikasi lebih lanjut untuk tahap keduanya. Kami tentunya nggak ingin menjudge, tapi tentunya kita ingin melihat betul faktanya seperti apa. Makanya di dalam Satgas itu ada tim data tunggal. Sebenarnya data tunggal itulah yang seharusnya kita acu nanti kalau memang tadi angka-angka tadi kan sebenarnya berdasarkan data ya. Nah, datanya itu yang harus ditunggalkan sehingga mengenerate berapa sebenarnya kebutuhannya. Nah, itu yang tugas kita berikut untuk memperbaiki termasuk dokumen R3P-nya, termasuk juga usulan-usulan KL-nya. Ya, sehingga matching antara apa yang dari bawah, apa juga yang dipikirkan dari atas. Tadi pihak-pihak yang tertarik, terutama dari pihak luar, kami banyak menerima, termasuk ada dari Australia, ada dari Jepang, ada dari UN, ada beberapa sebenarnya, dan juga teman-teman provinsi, yang Provinsi Sumut kemarin sudah menyampaikan langsung mereka akan membantu, terutama di dalam hal perumahan, mereka mau bantu juga. Provinsi Sumbar juga ya, kalau saya nggak salah kemarin. Jadi ada 2 provinsi kemarin yang memang sangat eager lah membantu kabupaten kota di bawahnya. Untuk penanganan masing-masing zona ada kriterianya, nanti bisa dibaca di buku ya, saya nggak bisa baca satu persatu, tapi ada semua, ada di buku. Saya persilahkan nanti Pak Dodi yang mungkin Pak sebagai Direktur Tata Ruang bisa menjelaskan sedikit seperti apa sih keempat zona aman, rendah, sedang, bahaya itu tadi ya. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan, nanti saya persilahkan Pak Yoga dan Pak Dodi dan Pak Robert. Pak Yoga saya. Terima kasih Pak Deputi, Mas Robert dan Mas Bagio. Jadi kalau dilihat dalam konteks dana RR yang kita hitung 56, sebetulnya kalau kita mau buka semua, termasuk yang sebenarnya 5 kategori. 2 kategori yang disebut dengan selaras, yaitu dua-duanya ada di renaksi. Yang satu benar-benar klop dari jumlah, volume dan sebagainya. Yang kedua adalah selaras tapi masih perlu justifikasi dari jumlahnya, kemudian lokasinya dan sebagainya, itu perlu diklarifikasi. Kemudian ada kategori ketiga, kategori yang di renaksi ada, di situ pasta nggak ada, atau supply-nya ada, kebutuhannya nggak ada. Ya. Kemudian yang keempat, ini juga dalam kaitannya dengan di ininya ada, di kebutuhannya ada, tapi supply-nya nggak ada. Dan yang terakhir ini masih abu-abu, nggak kelihatan ini lokasi segala macam masih. Kalau 55-nya dihitung, totalnya nggak 56, 68, mendekati itu 75 dalam hal ini. Tapi kita pikir yang urgent tadi disampaikan Pak Deputi adalah yang benar-benar selaras. Makanya kita pilih 2 kategori aja tadi, totalnya 56. Tapi jangan lupa loh, di total itu semua kebutuhannya adalah 205 triliun. Jadi baru sekitar 27% dalam hal ini. Kalau kita menghitung yang 2 kategori tadi saja, yang selaras. Oleh karena itu, kenapa ini masih bergerak? Kita nanti melakukan semacam verifikasi lanjutan di lapangan, dan kemudian insya Allah nanti kita akan mendapatkan angka yang lebih rasional. Seperti Aceh contohnya, ini sebetulnya akan belum ditetapkan dalam SK, tapi most likely akan ada perubahan angka yang cukup signifikan dari 153 triliun yang kita masukkan di dalam rencana induk
menjadi sekitar 97 triliun. Which is itu perhitungannya hanya dilakukan dalam konteks 1-2 minggu. Turunnya udah hampir 30% dalam hal ini. Jadi ini kita akan lakukan lagi verifikasi di lapangan bersama BNPB. Nanti ada tim pendamping daerah yang kita sudah bentuk dan mungkin angka itu akan lebih rasional nanti. Sehingga persentase yang dituangkan ke dalam rencana induk maupun rencana aksi itu akan lebih tinggi. Kemudian yang kedua, dalam kaitannya dengan Kemenkes itu sudah masuk ke bulan derenaksi. Jadi pembangunan rumah untuk nakes dan sebagainya sudah masuk, dan yang disampaikan Pak Menkes kemarin di DPR itu sebetulnya sudah masuk di dalam usulan renaksi mereka dan klop dengan usulan dari daerah. Jadi udah nggak perlu dibahas lagi untuk itu. Nah kemudian terkait dengan tadi wajib atau sifatnya indikasi, sepenuhnya ini memang menjadi masukan bagi pembiayaan APBN. Baik itu di 2026 maupun nanti rencana kita untuk memasukkan ini dalam RKP 2027. Nah 2026 ini kan mekanisme sudah dijelaskan, ada yang namanya RO khusus. Dan itu nanti akan mendapatkan ABT di tahun 2026 ini. Nah itu termasuk dalam angka yang 75 itu sebetulnya. Jadi ini ada kemungkinan mungkin nanti akan ada tambahan-tambahan yang diusulkan oleh kementerian lembaga dan masuk dalam pagu yang sudah ditetapkan oleh Menteri Keuangan tadi. Jadi itu dalam kaitan dengan konteksnya memang wajib tapi indikatif ya dalam hal ini, karena angka-angka ini memang terus terang nanti akan dibahas lebih lanjut dengan teman-teman di keuangan maupun di Seknek karena RO khusus dalam hal ini. Terakhir saya rasa untuk ZRB begini. ZRB ini kan sifatnya rekomendasi ya. Yang nantinya akan menetapkan itu adalah masing-masing kepala daerah. Contohnya kepala daerah nanti harus merubah RT RW-nya. Itu berarti nanti Perda. Atau dia harus merubah RDTR-nya, itu mungkin nanti adalah peraturan bupati atau wali kota. Termasuk penetapan Huntap yang terpusat contohnya. Itu bukan SK-nya Menteri PKP, tapi harus SK juga bupati atau wali kota. Termasuk nanti BNIB ya, istilahnya BNBA, by name by address untuk orang-orang yang nanti akan pindah ke lokasi hunian tetap namanya. Itu adalah ditetapkan oleh kepala daerah setempat. Jadi sifatnya adalah rekomendasi. Tapi the end of the process adalah tetap ditetapkan oleh kepala daerah setempat. Mungkin demikian, tambahan Pak. Terima kasih. Ya, sedikit saja Pak Deputi izin. Untuk yang terkait tadi zona dan tipologi untuk zona rawan bencana, memang tadi itu untuk melihat bagaimana sebenarnya arahan spasialnya seperti apa. Jadi nanti di bab 5 Bapak Ibu nanti bisa melihat. Jadi contohnya untuk arahan yang zona tinggi atau bahaya, itu kita juga bagi dua lagi, bagaimana tadi seperti yang dikatakan Pak Deputi, kawasan yang terdampak bencana ya. Jadi ini bagaimana kita arahkan untuk pemanfaatan ruang untuk kawasan lindung. Jadi yang zona tinggi itu kita arahkan untuk fungsi kawasan lindung. Nah kalau untuk yang sedang, tadi juga sudah disebutkan oleh Bapak Deputi bagaimana pembangunan pemukiman yang terbatas. Contohnya bagaimana desain bangunan adaptif banjir, stabilitas lerengnya seperti apa dan sebagainya. Sedangkan yang rendah, ini contohnya saja, bagaimana juga kita bisa melakukan pembangunan baru, itu diperbolehkan, tapi ada syarat-syarat yang harus kita perhatikan. Contohnya bagaimana elevasinya, seperti apa penguatan lereng, ya, kemudian batasan kepadatan dan sebagainya. Jadi sangat rinci nanti ada dijelaskan di bab 5 Bapak Ibu. Demikian, terima kasih. Terima kasih Pak Deputi, Pak Yoga, Bapak Ibu dari media. Tadi merespon Pak dari CNBC ya, Pak Wir dan Pak Badril. Mungkin kami menambahkan saja karena kami kebetulan mengkoordinasikan untuk Provinsi Sumatera Barat gitu. Yang pertama tadi mungkin memberikan contoh begitu ya ke Pak Badril begitu. Bagaimana sih yang kita anggap selaras begitu misalnya. Contohnya ada kebutuhan dari Sumatera Barat terkait dengan di dalam Jitu Pasnanya mengenai pembangunan renovasi pasar, dan ternyata di renaksi KL-nya juga ada gitu, sehingga kita lihat itu satu persatu row-nya, dan kami sangat terbantu sekali mengapresiasi kepada pemerintah Provinsi Sumatera Barat karena sudah dikembangkan begitu Pak aplikasinya yang kita sebut dengan Sakato Plan. Jadi semua informasi-informasi tadi yang perhitungan strategi pasca bencana tersebut itu diputuskan di keputusan Gubernur Sumatera Barat nomor 360, dan data-data itu bisa diakses di dalam Sakato Plan.
Dan mungkin ini juga nanti menjadi cikal bakal ya Pak ya, untuk bagaimana kita mengembangkan satu data bencana baik yang di nasional begitu dan di daerah, dan ini bagian dari proses lah lebih lanjut nanti supaya mensinkronkannya lebih detail. Kita akan menggunakan aplikasi-aplikasi seperti ini begitu. Itu saja mungkin Pak yang kami coba tambahkan. Sekali lagi terima kasih untuk Provinsi Sumatera Barat, terutama dari Bapeda. Kami kembalikan. Oke, saya kembalikan lagi. Silakan. Baik, terima kasih atas tanggapannya dari para narasumber. Bagaimana dari Pak Robert, sudah cukup? Cukup dari Pak Bagja? Ya. Jika begitu kami buka lagi untuk kesempatan yang sama. Jika ada penanya berikutnya dari rekan-rekan media, dipersilahkan. Tidak ada? Sudah cukup jelas ya berarti ya? Oke, baiklah. Kalau begitu tidak terasa kita sudah di penghujung acara. Kita sudah menjalankan, mendengarkan banyak paparan dan juga tanggapan dari para narasumber. Terima kasih atas kehadirannya kepada rekan-rekan media dalam konferensi pers hari ini. Semoga dapat memberikan informasi yang bermanfaat untuk rekan-rekan wartawan dan berkenan disampaikan secara lebih luas melalui media masing-masing. Tak lupa saya ucapkan terima kasih banyak untuk keempat narasumber kita, Bapak Medril Zam, Bapak Suprayoga Hadi, Bapak Muhammad Rodo, dan Bapak Dodi Sinaga. Saya Yani Alfiani, mohon undur diri. Selamat siang dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.